Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arya Lukman Hakim. Saya dari SI23F. Di sini saya akan melaporkan tugas UI UX Design yang bertema Sapa Space yang disusun oleh saya sendiri. Oke guys, di slide kedua itu ada pendahuluan, di mana pendahuluan ini dibuat berdasarkan kebutuhan. Nah, di pendahuluan ini, kemajuan teknologi telah menciptakan kebutuhan akan platform digital yang mendukung kesehatan mental. Sapa Space hadir sebagai solusi ruang digital aman untuk berbagi cerita, mendapatkan dukungan, dan merasa dihargai. Nah, kenapa kita mengambil aplikasi ini? Karena sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh beberapa atau sebagian besar orang yang memiliki penyakit mental ataupun keluhan mental, namun tidak berani untuk melakukan konsultasi terhadap dosen ataupun dokter ataupun psikiater dan lainnya. Lalu di slide kedua ada identifikasi masalah, di mana kita perlu mengidentifikasi masalah untuk memberikan sebuah output yang bisa berguna dan berdampak baik. Nah, tekanan akademik dan media sosial berdampak negatif. Nah, ini menjadi identifikasi masalah. Kenapa? Karena berdasarkan trending yang ada di media sosial itu berdampak negatif terhadap pengaruh budaya hidup dan pola pikir masyarakat yang melihat trending tersebut, sehingga pada akhirnya terjadilah yang dinamakan mental health ataupun mungkin kesenjangan daripada kesehatan mental. Nah, ini membuat beberapa orang tidak nyaman ataupun merasa gelisah ketika melihat sebuah artikel atau sebuah konten yang dimana konten tersebut tidak sesuai dengan apa yang dia rasakan. Lalu kemudian kurangnya layanan komunitas untuk dukungan emosional, karena untuk komunitas-komunitas yang mendukung perkembangan mental atau yang mendukung sesama orang-orang yang memiliki mental health itu sekarang sudah tidak ada ataupun mungkin sedikit, karena berdasarkan riset yang saya lakukan, organisasi atau komunitas-komunitas mental health itu di Indonesia cuman ada 14 di seluruh Indonesia. Nah, ini menandakan bahwa minimnya komunitas-komunitas yang membangun atau yang memberikan ruang terhadap orang-orang yang memiliki penyakit mental health. Lalu banyak orang malu atau tidak punya waktu untuk datang langsung ke konseling. Nah, oleh karena itu kita menyediakan Sapa Space ini sebagai bentuk alternatif agar orang-orang tidak malu dan juga tetap punya waktu meskipun dalam kesibukan. Nah, ini adalah profil pengembang di mana saya sebagai pengembangnya Arya Lukman Hakim. Lalu peran saya adalah UI UX designer dan researcher, di mana saya yang mendesain dan saya yang meriset, dan dengan latar belakang mahasiswa sistem informasi yang fokus pada pengembangan aplikasi berbasis kebutuhan pengguna. Jadi tidak semata-mata membuat aplikasi berdasarkan kemauan saya, tetapi berdasarkan riset dan kembali lagi ke kebutuhan pengguna dan apa yang sedang terjadi di dunia nyata. Itulah yang dipresentasikan dan itulah yang diaplikasi dan dieksekusi. Kemudian saya memiliki timeline pengembangan, yaitu di metodenya design thinking, dan untuk tanggal 1 sampai 5 Mei itu saya melakukan observasi dan riset bersama teman-teman saya, dan 6 sampai 10 Mei itu define dan persona. Kemudian di 11-17 Mei itu ideasi dan wireframe. Kemudian 18 sampai 31 Mei itu prototype, dan 1 sampai 10 Juni itu usability testing, dan 11 sampai 15 Juni itu iterasi, dan 16 sampai 20 Juni itu dokumentasi. Dan di next ada user research, di mana metode wawancara informal terhadap dua teman, yaitu saudara Rapli dan saudara Fahreja, di mana hasilnya itu mereka ragu untuk datang ke konseling karena identitas bisa diketahui
Lalu jadwal konseling tidak fleksibel dan lebih nyaman bercerita secara anonim, dan preferensi media chat, voice note, dan video call. Berdasarkan hasil di sini, mereka ragu datang ke konseling karena identitasnya takut diketahui. Berarti dalam kurung kutip, mereka memiliki rasa canggung atau malu ketika identitas mereka diketahui. Dan jadwal konselingnya tidak fleksibel. Kenapa? Karena banyakkan mereka atau mahasiswa sekarang memiliki jadwal yang cukup padat, sehingga untuk pergi ke konseling mereka membutuhkan waktu luang, bukan meluangkan waktu. Lalu di sini ada user persona dan empathy map, di mana karakternya itu penggambaran karakter pengguna berdasarkan hasil riset. Jadi tidak semata-mata berdasarkan keinginan sendiri. Kemudian fokusnya itu pada perasaan, pikiran, dan kebutuhan pengguna saat mencari ruang aman untuk bercerita. Lalu di contohnya itu personanya mahasiswa introvert yang stres akademik atau yang membutuhkan ruang anonim. Nah, sehingga aplikasi Safe Space ini menjadi alternatif untuk mereka yang membutuhkan ruang atau merasa tidak didengar dan merasa butuh tempat untuk bercerita. Mereka bisa menggunakan Safe Space ini. Lalu di sini ada user flow dan journey map, di mana user flow menjelaskan navigasi yang digunakan dalam bentuk aplikasi. Kemudian ada user journey map, di mana memetakan pengalaman emosional dan interaksi dari awal mengenal hingga menggunakan aplikasi secara aktif. Kemudian ada wireframe dan prototype, di mana wireframe struktur awal antarmuka aplikasi, lalu prototype high fidelity dibuat di Figma. Nah, untuk link prototype-nya itu udah dicantumkan di IG dan juga di PPT dan juga di dokumen. Karena project ini saya juga mengupload di IG dan juga di YouTube. Lalu saya buatkan dokumen sebagaimana ketentuan yang telah diberikan oleh dosen pengampu. Baik, selanjutnya ada desain visual, di mana tipografi dan warna dipilih untuk memberi kesan tenang dan nyaman, menggunakan warna-warna lembut seperti biru dan ungu, hitam, ungu muda untuk menciptakan rasa aman, dan font yang digunakan bersifat humanis dan mudah dibaca. Nah, untuk pengambilan font ini tidak semata-mata mengambil, dan untuk pengambilan warna juga membutuhkan riset agar sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh aplikasi. Pengujian feedback usability testing dilakukan pada 5 pengguna. Sebagian besar pengguna merasa aplikasi mudah digunakan. Feedback awal menunjukkan tidak ada perbaikan besar yang diperlukan. Terakhir itu ada kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya, SapaSpace menjawab kebutuhan akan ruang aman digital untuk dukungan emosional. Lalu rekomendasinya melibatkan lebih banyak pengguna untuk pengujian, kembangkan sistem modernisasi berbasis AI untuk evaluasi kesehatan mental, lalu perbaiki fitur yang belum optimal. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya Arya Lukman Hakim, mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.